bersamamu dan bersama Ramu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan surga engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, orang yang baik, orang yang peduli, biasanya kita sebut orang itu punya hati. Tapi orang yang cuek, orang yang jahat, orang yang kejam, biasanya kita sebut tidak punya hati. Berpikir dengan hati ada dalam istilah kitab suci, biasanya berpikir dengan akal budi. Dan Allah itu sangat punya hati kepada manusia. Dalam bacaan pertama tadi diungkapkan dengan indah, kamu bangsa yang kecil, bangsa yang kupilih, yang kusucikan, dengan tangan kuat aku membebaskan engkau dari penindasan. Dengan tangan perkasa aku menuntun engkau menuju tanah terjanji. Bukan berdasarkan jasa manusia, umat jatuh hati kepada manusia, tetapi berdasarkan kasih Allah sendiri karena Dia punya hati. Kamu adalah bangsa yang kecil, yang dipisahkan dari yang lain, bangsa yang suci, kecil, minoritas, suci, bukan berdasarkan kuantitas atau banyak, tetapi berdasarkan kualitas orang beriman. Kalau Allah punya hati kepada manusia, maka bacaan kedua tadi menegaskan kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Hendaklah kamu menaruh cinta kasih. Bukan karena kita yang menaruh cinta kasih lebih dahulu, tetapi Allah lah yang menaruh cinta kasih kepada manusia, maka patut kita menaruh cinta kasih kepada sesama, agar kasih Allah sempurna dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita barangkali orang-orang yang pandai bersyukur dalam hidup, dan orang bersyukur itu selalu memuji Tuhan, tetapi dalam menjalani kehidupan ini kadangkala tidak mudah. Maka segala yang sulit, yang membingungkan, barangkali juga yang sangat menyakitkan atau memalukan, harus diolah dengan hati.
hati yang terbuka kepada Tuhan. Dan supaya kita punya hati yang terbuka, mari kita belajar dari Yesus. Yesus mengundang para muridnya yang mengalami letih lesu, yang mengalami berbeban berat, untuk belajar kepada Dia. Dia bersabda, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus itu hatinya lembut, Ia lemah lembut, dan Ia rendah hati. Mari kita menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, agar kita tenang dalam menjalani kehidupan ini dan bisa menanggung beban, menanggung salib kehidupan, dan tanggungan itu terasa ringan karena Tuhan punya hati kepada kita, karena Tuhan mengasihi kita. Dengan begitu kita menuruti perintah-perintah Tuhan, dan perintah cinta kasih itu sempurna dalam diri kita bila kita menaruh cinta kasih kepada sesama. Kita lanjutkan dengan upacara sakramen baptis.